Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat engineer. Pada video ini saya akan coba share bagaimana caranya kita untuk menghitung kapasitas mesin pendinginan pada AC. Nah, yang akan saya sajikan adalah perhitungan secara praktis dan rasional melalui pendekatan analisa diagram psikometrik. Oke, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Jadi, sebenarnya ada banyak cara untuk menghitung cooling load atau kapasitas pendinginan pada AC. Nah, menurut saya, cara yang terbaik adalah dengan kita mempertimbangkan banyak hal. Misalnya, bagaimana panas dapat bertransmisi melalui dinding, melalui atap, melalui kaca, melalui lantai. Kemudian ada beban-beban yang lain, seperti beban ventilasi, beban infiltrasi, beban orang, dan beban peralatan. Nah, namun di samping itu, ada berbagai cara praktis juga yang dapat digunakan untuk menghitung kapasitas AC. Cara pertama, dengan menggunakan rule of thumb. Nah, mungkin ini adalah cara yang paling umum dan banyak digunakan di lapangan, yaitu menentukan kapasitas AC berdasarkan luasan ruangan. Nah, lalu ada cara praktis yang kedua, adalah menghitung kebutuhan kapasitas AC dengan pendekatan analisa diagram psikometrik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara praktis yang kedua, menghitung kebutuhan kapasitas AC dengan pendekatan analisis diagram psikometrik. Nah, misalkan kita punya suatu ruangan dengan volume panjang kali lebar kali tinggi sebesar 5 meter kali 10 meter kali 3 meter dengan total pergantian udara setiap jamnya itu sebanyak 6 kali. Temperatur dan RH ruangan dikondisikan sebesar 25 derajat Celcius dan 50% RH. Sedangkan temperatur di luar ruangan atau di lingkungan itu berkisar di 33 derajat Celcius dan 65% RH. Kita ingin udara dingin, udara supply-nya itu sebesar 14 derajat Celcius. Nah, lalu kebutuhan udara segarnya itu sebesar 15% dari total airflow. Nah, sebenarnya kebutuhan ini tergantung dari jumlah orang di dalam ruangan dan luasannya. Kemudian yang terakhir ada SAF. SAF itu adalah perbandingan beban panas sensibel dengan beban total. Nah, pada contoh ini saya tentukan SAF-nya sebesar 0,8. Sebenarnya akan sangat tergantung dengan aplikasi. Misalkan di dapur atau di kitchen ya, SAF-nya itu mungkin di 0,6, 0,7 karena beban laten di ruangan tersebut sangat tinggi. Nah, oke, langsung saja kita hitung. Nah, pertanyaannya adalah berapa total airflow yang dibutuhkan, kemudian berapa kapasitas AC yang digunakan. Nah, lalu kita plot yang parameter-parameter yang sudah diketahui. Tadi temperatur ruangannya sebesar 25 derajat Celcius dan 50% RH, ditunjukkan dengan titik yang berwarna merah. Kemudian kita plot juga temperatur udara luar sebesar 33 derajat Celcius dan 65% RH, ditandai dengan titik yang berwarna hijau. Nah, lalu kita hubungkan dulu kedua garis tersebut. Nah, lalu kita hitung berapa temperatur udara campuran. Maksudnya udara campuran ini kan kita kan mau memasukkan udara fresh air ya dari luar sebesar 15%. Nah, sebesar 15% dari sini titiknya di mana? Kalau 50% kan di tengah-tengah, 25% seperempatnya. Nah, 15% itu titik pencampurannya ada di mana? Nah, bisa dihitung dengan rumus berikut. Temperatur mixing air itu sama dengan temperatur OA, TDB OA dikali 15% total airflow ditambah TDB RA dikali 85% airflow dibagi airflow. Nah, tadi sudah kita ketahui TDB-nya 33 derajat dikali 15%-nya
ditambah 25 derajat Celcius dikali 85% airflow per airflow. Airflow di sini kita bisa coret. Nah, kemudian diperoleh hasil akhir sebesar 26,2 derajat Celcius. Nah, lalu 26,2 derajat Celcius ini kita plot ke antara garis RA-OA. Nah, di sini. Nah, lalu kita plot juga SHF sebesar 0,8. Nah, SHF di sini adalah 0,8, kita tarik ke titik referensi. Nah, dengan adanya garis ini, kapasitas rasio kapasitas sensibel, rasio sensibel per rasio totalnya itu adalah 0,8. Nah, karena ruangan ini memiliki SHF 0,8, maka kita tarik garis RA ke ADPR, jadi temperatur titik pengembunan untuk ruangan. Nah, kita tarik segaris. Nah, seperti ini. Jadi garis ini sejajar dengan garis titik referensi yang berwarna putus-putus abu. Ini untuk ruangan. Nah, lalu kita tadi sudah menentukan ingin menyeting udara suplainya itu sebesar 14 derajat, sekitar di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan antara titik suplai udara ke titik pencampuran. Nah, jadi diagram ini kita bisa menjelaskan mula-mula udara dari ruangan itu balik sebesar 85%-nya, kemudian 15% itu adalah udara segar, kemudian udara segar akan mengalami proses pendinginan dan dehumidifikasi. Nah, proses pendinginan dan dehumidifikasi itu ditunjukkan dengan garis yang berwarna biru. Artinya, proses tersebut akan mengalami perubahan beban sensibel dan beban laten. Atau istilah lainnya, untuk garis yang berwarna biru adalah kapasitas coil. Nah, kapasitas coil ketika temperatur ruangannya tadi 25 derajat, kemudian dari luarnya 33 derajat, kemudian akan mengalami pencampuran. Nah, di pencampuran titik akhir suhunya itu sebesar 26, derajat, kemudian akan masuk melalui coil. Nah, coil akan didinginkan udara tersebut, sehingga ketika proses tersebut selesai, nah udara temperaturnya berubah dari 26,2 derajat menjadi 14 derajat Celcius. Nah, 14 derajat Celcius ini adalah udara dingin yang kemudian disuplai ke dalam ruangan. Nah, lalu kita hitung airflow-nya. Nah, airflow ini dapat kita hitung dengan rumus ACH. Nah, ACH itu rumusnya adalah volume ruangan dikali ACH. Nah, jadi M ini adalah debit udara. Nah, tadi kita sudah tahu volume ruangannya 5 meter kali 10 meter kali 3 meter dikali 6 per 3600. Ini hanya konversi dari jam ke detik. Nah, kita hitung M-nya itu sebesar 0,25 meter kubik per detik. Atau kita konversi ke dalam CFM sebesar 530 CFM. Ini adalah total airflow-nya. Nah, jadi jumlah udara segar dari total airflow kan tadi 15% ya. Jadi 15% dikali 530 sebesar 79,5 CFM. Dan udara balik dari ruangan itu sebesar 85% dari totalnya, yaitu 450,5 CFM. Nah, lalu selanjutnya kita hitung kapasitas mesin pendingin yang dibutuhkan. Nah, dari titik ini kita bisa hitung kapasitas mesin tersebut dengan rumus M dot dikali delta H atau H2 dikurangi H1. Mana H2, mana 1? Mari kita lihat. Nah, ini adalah H1. H1 dari titik SA atau entalpinya itu sebesar 36,5 kJ per kilogram. Kemudian H2-nya itu ada di titik MA. Nah, kita tarik garis seperti pada garis yang berwarna hitam putus-putus. Entalpi untuk H2-nya itu sebesar 56,6 kJ per kilogram udara kering. Nah, kita tadi sudah menghitung banyaknya M-nya itu sebesar 0,25 meter kubik per detik dikali massa jenis udaranya sebesar 1,2 kg udara kering per
meter kubik dikali perubahan entalpi dari H2 ke H1. 56,6 dikurangi 36,5 kJ per kilogram, maka diperoleh kapasitas pendinginannya itu sebesar 6,03 kJ per detik atau sama dengan 6,03 kW sama dengan 20.575 BTU per hour, atau kita konversi ke dalam ton refrigerasi sebesar 1,7.